gini loh Bang, kenapa dia mengikuti setan? Kenapa dia mengikuti setan? Tadi katanya berpindah karena ajaran yang salah sehingga dia ikut. Nah sekarang kalau umat Islam mengikuti Kristen, saya katakan mereka ikut setan. Salah enggak? Tidaklah. Ajaran Loh kok Kristen, tidak salah? Kok ajaran tidak Kristen salah? benar. Apanya yang benar ajaran Kristen itu? Satu Ya, aja. Apa? Yesus menyatakan diri bahwa dia adalah Tuhan dan Guru. Tuhan di situ bagi orang Yahudi ketika Yesus mengatakan dirinya Tuhan, apakah itu Yothepape? Yang jelas di Alkitab tidak ada Nah, yang dikatakan jelas bahwa, apa? Yang jelas apa, Bang? Yang jelas sesat dulu gitu. yang jelas dia Yesus menyatakan dirinya bahwasan dia Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Apakah murid-muridnya menganggap dia adalah Yothepape? Papa itu apa Bang Juma? Hasem, Elohim. Allah, iya. Iya, iya. Apakah menganggap bahwa Yesus itu adalah Allah pencipta langit dan bumi? Kalau pencipta itu Allah, kalau Yesus Iya, itu iya. manusia. Iya, ketika dia mengatakan dirinya Tuhan dan Guru, apakah berarti dia itu adalah Allah? Betul, dia Allah yang Hah? ya roh dia itu roh Allah. Betul itu buat Kristen. Apakah betul bagi orang Yahudi? Roh Allah dan Yesus itu adalah satu, Bang Juma. Apanya yang satu, Bang? Apanya yang Allah dan satu? Yesus itu satu. Setelah Yesus Apanya yang satu, Bang? Rohnya Yesus itu adalah roh manusia, itu bukan yang roh Bang bilang Tuhan. tadi. Allah itu menciptakan langit dan bumi, bukan Yesus. Iya. Yesus itu Ya, manusianya. bukan Yesus. Berarti Anda Bukan, pintar. bukan. Tapi dia Allah gitu. Allah yang Bagaimana ceritanya Anda mengatakan Yesus Allah sedangkan dia manusia? Oke. Nah, Yesus Allah itu turun ke dalam rahim Maria, menjadilah Tuhan dia pencipta langit dan bumi turun ke dalam rahim manusia bernama Maria. iya, Bunda Maria, betul. Ada nggak orang waras yang bisa terima itu, Bang? Ada. Siapa orang waras yang bisa terima itu? Tuhan pencipta langit dan bumi masuk ke dalam perut manusia. Ke rahim Maria, ke Iya, rahimnya. iya perut manusia kan? Manusia kan, Iya. Maria kan manusia. Pencipta langit dan bumi masuk ke dalam perut manusia gitu. Roh Allah turun ke Yang mana dalam yang betul ini? Yang mana yang betul? Allah atau roh Allah? rohnya. Kan saya bilang tadi Ya pertama kalau rohnya. rohnya baca Kejadian 6 nomor 3. Rohku tidak selamanya tinggal di dalam diri manusia. Berarti Betul. roh Tuhan. Nah, berarti di dalam diri Bang Suma juga roh Tuhan. Iya. Gini, abang bilang Terus apa tidak selamanya masalahnya? tinggal di dunia, betul, karena dia Allah, dia akan bangkit dan ke surga gitu loh. Kenapa Karena kayak dia gitu Allah. modelnya? Kalau dikatakan bahwa rohku tidak selamanya tinggal di dalam diri manusia, berarti semua manusia itu adalah roh Tuhan. Berarti kalau Anda menganggap bahwa Yesus Tuhan karena ada roh Tuhan di dalam dirinya, berarti seluruh manusia juga adalah Tuhan. Allah hanya ada di dalam roh Yesus. Dalilnya Yesus. kejadian 6 nomor 3 itu apa? Mau dibuang? Apa coba bacakan Bang. Rohku tidak selamanya berdiam di dalam diri manusia. Hah. Betul. Dia tidak akan selamanya tinggal di dunia. Iya Karena berarti roh yang ada di dalam diri Bang Suma ini Tuhan atau bukan? beda, karena dia kan bentar-bentar. Gimana bedanya? Ada yang nelpon. Yang ada Bentar, di Bang, dalam bentar. yang ada di dalam diriku roh Tuhan, yang ada dalam diri Yesus juga roh Tuhan. Bedanya Izin apa? bentar Bang, bentar. Izin. Silakan. Begitu, saudara. Jadi kalau Anda mengatakan boleh mendirikan gereja di situ, enggak bisa. Selama tidak memenuhi syarat, tak boleh. Anda mengatakan ya tergantung imannya lah. Bagaimana dengan Adam? Adam imannya kurang apa lagi? Tapi iblis lebih kuat. Maka daripada itu kami umat Islam harus membentengi akidah umat kami. Tak boleh dibiarkan seenaknya orang ini merajalela untuk menyesatkan orang gitu, saudara. Kalian aja ya, anak-anak kalian aja. Kalian kan Kristus, kalian kan Mesias. Kristen itu kan Mesias-Mesias. Jadi Kristen itu adalah Mesias berdasarkan Bible. Jadi Mesias palsunya ya kalian. Halo, Meo. Halo, Meo. Halo, selamat siang Bang Juma, Shalom. Ya, Salmon, selamat siang. Dari sekte mana? Saya dari Kristen, Bang. Oh, Kristen. Kok Salmon? Saya nggak bilang Salmon, Bang. Salom, Shalom, Salam itu kan Haleluya. Yahudi.
Itu Salom, juga kami salom. pakai Bang. Artinya itu shalom Berarti itu Anda sama dengan nyamar-nyamar dong. haleluya. Berarti nyamar Tuhan dong. memberkati Bang, sama kayak kalian Bang. Ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikut-ikutan di ber- Arab juga kan? Karena sering berarti saya nyamar masuk di dong. live itu, gini, saya sering masuk di Berarti live nyamar orang. dong. Hah? Berarti nyamar dong. Kan bukan Yahudi kok pakai salom. Bukan masalah itu Bang. Sekarang masalahnya, Apa? kalau kami pakai shalom, jadi orang Islam itu apa namanya itu mempermasalahkannya ya. Kenapa kalian mau pakai shalom? Kayak Iya Arab, kan kayak biasanya salom kayak itu orang kan Yahudi orang gitu. Yahudi doangnya. Emang kalian Yahudi? Kan bukan. Jangan suka Iya, tapi nyamar-nyamar lah aja. Jangan suka iya, nyamar-nyamar. Pakai aja maksudnya selamat shalom itu Tuhan selamat siang. Iya tahu memberkati. tahu tahu Halo, tahu tahu gitu. Nah, tahu. terus Tapi itu pertanyaan saya, salamnya Bang, orang gini Bang Juma, Yahudi. pertanyaan saya itu gini, kenapa kalau Hmm. kalian menyapa orang Kristen itu Hmm. mengatakan Assalamualaikum? Enggak Apa ada. bedanya kami dengan Shalom? Enggak Coba ada, enggak jelas. ada, enggak ada. Nah, Kami enggak boleh beri salam seperti itu kepada orang Kristen, sebagaimana orang Kristen pun sebenarnya dilarang memberi salam kepada orang di luar Kristen. jadi orang-orang Islam yang sering naik ke live itu berarti itu sesat, yang sering Ya kalau yang kalau mereka sudah ditahu bukan Islam, ya ucapkan aja sesuai dengan yang ada di Indonesia. Selamat siang. Jangan pakai tradisi keislaman kepada orang yang tidak Islam, itu enggak boleh. Nah, begitu Oke. juga ketika saudara muncul di sini, shalom, itu kan salamnya orang Yahudi, sementara Anda bukan orang Yahudi, kan lucu. Oke Bang, oke. Iya, Tinggalkan dulu itu ya. oke, Itu nggak jadi masalah. siap. Sekarang saya sudah menyimak beberapa juga dari Bang Edis TV, dari Bang Juma Mm-mm. juga ya, dari Ya, perdebatan dari KL Mairan juga. ya, Ini saya hanya heran aja gitu. Kita heran. nggak perlu memperdebatkan ayat-ayat Alkitabnya gitu. Soalnya karena kita udah tahu masing-masing ya, tanpa kita harus simak satu sama lain, kita harus bilang oten itu adalah Kristus gitu. Nah, gini Iya, pertanyaannya buat saya mm-mm. sekarang, buat Bang Iya, Juma, iya. uh, kenapa bisa kalian katakan bahwa Islam itu bahwa Kristen itu bisa memalsukan mengutip-ngutip kitab atau ayat-ayat dari Al-Quran, sementara yang dikatakan dari sejarah itu adalah 2000 tahun yang lalu. Kristen itu ada, mula-mula agama itu Hmm. dari Kristen 2000 tahun yang lalu kalau kita ketahui dari sejarahnya. Dari Hmm. KL Mairan, dari Bambang Nursena, kita itu tahu dari semua Hmm. itu, kita mempelajarinya. Nah, terus Ya. sedangkan Islam itu lahir di Mm-mm. 700 tahun. Kenapa bisa mengatakan Mm-mm. oh ini Kristen itu mengutip-ngutip dari ayat-ayat Al-Quran. Kedua, yang saya mau tanyakan, itu nampak dari hasil, dari buahnya. Kita lihat Mm-mm. dari hasil pembicaraan dari kemarin itu ya, kalau kita Mm-mm. bahas, apa yang bisa dihasilkan seorang nabi mengajarkan hal-hal yang tidak manusiawi. Kenapa bisa dikatakan dia roh? Sementara Muhammad mengatakan kepada umatnya gitu, minum kencing onta lah, mengambil istrinya Aisyah yang dibawa yang umur 6 tahun lah. Jadi yang menjadi pertanyaannya, orang itu bisa berpikir nggak sih dari dua nabi ini mana yang betul dan mana yang salah? Oke, baik. Ah, Saya ingin tanya dulu sama saudara. Di antara dua nabi ini, Nabi Muhammad dan juga Nabi Yesus, siapa di antara keduanya yang mati dalam keadaan terkutuk? Jawab dulu. Kalau soal matinya itu Bang, saya akui Yesus Ya, itu mati, mati tetapi ada terkutuk. buktinya dia itu bangkit. Mati terkutuk dulu. Jangan dulu masalah bangkitnya. Setan juga bangkit dari kubur kalau masalah bangkit. Sekarang Anda akui enggak, Yesus itu di dalam Bible kalian, berdasarkan pengakuan Paulus bahwa Yesus yang kalian sembah itu adalah makhluk yang paling terkutuk di antara seluruh makhluk. Betul? Betul? Iya Itu saya dong. Iya Itu memang dong. dikatakan itu terkutuk itu Bang, ada alasannya. Alasannya itu dia menanggung dosa manusia. Iya, berarti semua Nah, dosa-dosa yang dilakukan manusia seperti mencabuli anak kecil, mencuri, merampok, membunuh, semua ditanggung sama Kristus kan? Betul? enggak Bang, enggak, Oh, itu kok enggak salah. lagi? Yang mana yang Salah betul ini? itu. Yang mana? Yang mana yang betul ini? Yang mana yang betul? Enggak salah. Itu Ah, salah. kalau gini, Jadi kalau dosa apa Yesus yang ditanggung? Jadi dosa apa yang diambil oleh Kristus ini?
Gini Bang, dosa itu kita itu sungguh-sungguh mengikut Kristus itu dilihat dari Enggak. kita itu Bukan gini. saya tidak sedang bahas kita. Saya bahas Kristus kalian. Kristus Ah, kalian itu adalah makhluk yang paling berdosa di antara oke, seluruh saya makhluk. Setuju enggak? menjawabnya. Setuju Ya. enggak? Setuju enggak? Terus itu perkataan Tunggu, Tuhan. setuju dulu, Ah, setuju dulu. Setuju enggak bahwa Kristus yang kalian sembah adalah makhluk yang menanggung seluruh dosa dunia? Betul? setuju, saya sangat setuju itu. Ah, Ah, gini berarti Bang, saya berarti setujui. dia Tapi sabar. ada dannya Bang, tunggu. Sabar. Ada dannya. Sabar dulu. Bagi dia yang percaya Oh, kepada iya, bagi dia. yang Tapi percaya, bagi dia oke. yang tidak percaya itu Oke. nggak bakalan ini. Iya, sekarang begini. Kalau Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu, Kristus, maksud saya Kristus yang datang kepada kalian itu adalah manusia yang menanggung seluruh dosa dunia. Kira-kira nih, jujur. Manusia busuk antara Nabi Muhammad dengan Kristus yang kau sembah itu yang mana? Yang busuk. Yesus itu tidak busuk Bang. Di hari ketiga dia Seluruh bangkit, Bang. dosa, seluruh dosa dunia ditanggung sama dia, diambil di pundaknya sama dia. Dosa-dosa diambil sama dia. Betul Bang, tapi Ah, ada dannya di situ Bang. berarti Ini, manusia yang paling busuk di dunia, manusia yang paling busuk di dunia berdasarkan dosa, yang paling banyak dosanya, Nabi Muhammad atau Kristus yang kau sembah? gini Bang, maksudnya gini, itu terkutuk itu dikatakan begini Bang ya. Bukan dalam Apa hal tuh? kita itu berzina melakukan ini. Loh, Itu semua Tuhan dosa tanggung. dunia. 1 Yohanes Tapi 2 gini nomor Bang, 1. dengar dulu Bang Juma, itu ada apanya Bang Seluruh Juma? dosa Bukan dunia. Nah gini, apa bedanya sama Muhammad? Itu jelas Nabi Yesus Muhammad itu tidak memang dia menanggung tanggung. dosa. Oke. Nabi Muhammad menghapus dosa. Saya iakan sekarang. Oke, saya iakan sekarang. Oke, saya iakan sekarang. Berarti Yesus menanggung. ini Anda sudah akui bahwa dia menanggung seluruh dosa dunia, betul? Saya akui bahwa Yesus menanggung seluruh dosa manusia bagi dia yang percaya kepada dia. Tetapi bagi dia yang tidak mengakui dia, Enggak tidak urus. akan diampuni. Enggak urus itu, enggak urus itu. Jadi kesimpulannya, dosa-dosa pencabulan yang dilakukan pastor, pendeta, semua jemaat Kristen sampai mereka memiliki penyakit tertinggi di dunia ini, penyakit AIDS, itu ditanggung oleh Yesus, betul? Tidak Bang, tidak. Saya Lah. sangat tidak setuju. Loh. Tadi gimana Yesus dong? tidak mengajarkan hal demikian Bang. Loh, Yesus tidak gimana? mengajarkan hal itu. Yesusnya tidak mengajarkan, tapi dia menanggung seluruh dosa. Bayangkan saja dalam pengajaran Paulus, orang Kristen itu dilarang lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Karena orang-orang Kristen itu adalah orang-orang merdeka. Mereka bukan lagi hamba Tuhan, mereka adalah anak Tuhan. Betul? Betul Bang. Nah, Gini, Bang. sekarang apakah orang Kristen ini adalah makhluk malaikat? Bukan. Mereka adalah makhluk biologis yang acap kali melakukan kemaksiatan. Dosa-dosa Kristen ditanggung oleh siapa? Dengar dulu Bang, jangan Abang potong-potong dulu, saya jelaskan dulu. Dalam kutip dikatakan Yesus itu menanggung dosa, itu bagi mereka yang percaya kepada Iya, dia. Bukan berapa? bagi 2 miliar mereka lebih. yang suka melakukan dosa kembali kepada dosa, terus Yesus itu menebus mereka. No, tidak. Lalu? Yesus tidak mengatakan bahwa, oh besoknya kamu berbuat dosa lagi, saya akan mengampuni. Tidak. Tetapi Jadi bagi mereka yang 1 Yohanes 2 nomor 1 sungguh-sungguh itu apa? menerima dia Bang, sungguh-sungguh bertobat. Anak-anakku yang Sungguh-sungguh kekasih, mengakui kesalahan itu Bang. Baru anak-anakku Tuhan yang Yesus itu kekasih, mengampuni. janganlah engkau berdosa. Akan tetapi jikalau kau berdosa, ada Yesus yang menjadi pendamai atas segala dosa kita, bahkan dosa dunia. Nggak kayak gitu apanya Bang, nggak kayak gitu apanya Bang. Nggak kayak gitu, bukan kayak gitu maksudnya Bang. Bang Juma udah kayak macam menjelaskan itu udah lain dari yang Jadi gimana? Oke. Misalnya Anda melakukan dosa, gimana caranya menebus? kita contohnya saya gini ya Bang. Anda melakukan dosa, Melakukan gimana caranya menghapus Contohnya dosa Anda tuh? Perjinahan. Iya, sekarang misalnya saya jatuh di dalam dosa gini, saya jatuh di dalam dosa hari ini contohnya, saya melakukan perjinahan. Terus besoknya saya akui di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah saya Tuhan Yesus atas segala dosa yang saya lakukan. Besoknya saya melakukan lagi. Itu namanya mempermainkan Tuhan, Bang. Ya, sekarang Itu bukan solusinya gimana? menebus. Kalau keadaan kayak gitu, solusinya gimana? Ya solusinya itu kita harus bertobat. Jadi kalau Iya, kita bertobat, bertobat, ujung-ujungnya otomatis masuk bertobat. neraka, Bang. Ujung-ujungnya bertobat ternyata. Jadi buat apa Yesus mati? Kalau begitu ternyata ajaran Yesus yang Anda pakai bertobat. Berarti Anda seperti Islam dong. Tapi, Seperti Bang, Islam dong jadinya. Oke, Bang, aku akui itu, Bang. Kok Oke, ikut-ikutan Bang, ke kalau- Islam? Bukan, Bang. Islam masalahnya bukan. Islam itu kalau melakukan Gini dosa, dulu, Bang Juma, solusinya gini dulu. bertobat. Lo Iya, kok gini ikut-ikutan dulu. ke Islam? Tapi di Islam itu Bang gak ada yang
Jaminan. Sekarang tolong Anda tunjukkan kepada saya jaminan Yesus kepada Kristen. Ada enggak? Yesus anak Maria yang menjamin. Yesus dia berkata begini Bang, aku adalah jalan dan hidup dan kebenaran dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku Bang. Oke, Yesus ketika menunjukkan jalan, dia menuju ke sinagoge Mikdas atau ke gereja? Gimana? Ayo. Yesus ketika menunjukkan jalan kepada pengikutnya Bani Israel, dia ke sinagoge, Mikdas, atau dia ke gereja, tempat berkumpulnya pemakan babi? Coba Anda jujur. Ya ke gereja lah, ke umat. Tidak mungkin Yesus masuk ke gereja, saudari, nggak mungkin. Tidak mungkin Yesus masuk ke tempatnya orang-orang najis, tamek, nggak mungkin. Petrus aja nih, Paulus aja mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Di dalam kitabnya Yesus yang dipelajari Yesus dan diajarkan Yesus sehingga Yesus dipanggil Rabi, Yesaya 52 nomor 1. Orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang Kristen masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Jadi bagaimana mungkin jalan yang ditunjuk? Oke, Bang Juma, kita tinggalkan dulu itu. Yesus adalah jalan. Saya sangat setuju. Saya paham. Ketika mengikuti jalannya Yesus, apakah dia menjadi Yudaism atau menjadi Kristen? Itu dulu. Itu jangan dibahas dulu, Bang. Oke lah, sampai di situ kita bahas. Katanya ya. tadi jalan. Saya juga mau tanya balik gini ya. Saya mau tanya balik gini. Bagaimana Muhammad bisa menjadi teladan bagi jemaatnya, bisa menjadi penyelamat bagi jemaatnya, bagi umatnya, sedangkan dia Bang menyuruh orang-orang meminum kencing unta sama. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Itu ada dalilnya itu Bang. Nanti saya rekam itu Bang. Ya, nanti juga saya akan minta dalilnya. Yesus. Itu, Bang. Saya akan share Bang Juma. Saya akan share. Saya janji akan share itu. Sabar. Saya share. Habis itu mengapa dia menikahi Aisyah yang umur 6 tahun? Oke. Itu dulu Bang. Iya, dulu, jangan ditanya, jangan dibilang dulu Yesus. Saya udah tahu, saya mengerti bahwa Yesus gini-gini Bang. Tapi jawab dulu. Kenapa bisa menjadi penyelamat? Bagaimana seorang yang najis, masa mengajari umatnya? Iya, najis, masa Anda katakan najis. Orang untuk apa? Mana dalilnya Nabi Muhammad najis? Mana dalilnya? Itu ada dalilnya nanti Bang, saya share itu. Sekarang. Saya share nanti. Itu dari sejarahnya Bang. Sekarang mana dalil? Karena kemarin hari dalilnya itu nggak ada Bang jawab. Jangan perhatikan ajaran Paulus di sini yang berbicara tanpa dalil. Mana dalilnya? Saya minta dalil. Karena kalau Yesus ini Betina, kasih dalil. Dalil. Ngomong apa sih? Saya kalau berbicara tentang Yesus ada dalil. Anda berbicara mengenai Islam kasih dalil. Supaya ketahuan bahwa Kristen ini agama yang benar. Karena saya berani mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut iblis. Pengikut iblis. Mana buktinya? Ketika buktinya? Yesus, saya mau tanya dulu, mana buktinya kalau kami itu pengikut iblis? Mana? Makanya ayatnya di mana? Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Yohanes 8 kau bilang ayat 4. Iya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Kepada siapa Yesus berkata iblis di situ? Kepada orang-orang yang mau membunuh Yesus. Sakit nggak? Sakit nggak, Dek? Orang yang ingin membunuh Yesus, sabar. Orang yang ingin membunuh Yesus, orang yang menginginkan kematian Yesus, itu adalah anak-anak setan. Enak nggak, Dek? Enak nggak? Enak nggak, Dek? Enak nggak? Kalian mau nggak Yesus itu mati disalib? Mau atau tidak mau? Mau. Berarti kalian adalah anak-anak setan. Makanya anak setan itu tidak ada lagi yang haram. Makan apapun yang dilarang pasti dimakan oleh anak-anak setan. Karena hanya setan. Sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu narasi saya. Dari ayat Saya 37 selesaikan Bang. dulu. Jangan ajarkan saya. Jangan ajarkan saya tentang Bible. Jangan ajarkan tentang Bible. Pendetamu belum lahir, saya sudah tamat belajar Bible. Ya. Yesus mengatakan yang ingin membunuhnya adalah orang yang tidak beroleh firman di dalam dirinya.
Itu satu. Sekarang orang Kristen mau nggak Yesus itu dibunuh? Kalau kalian mengatakan tidak mau, kalian munafik. Mau dong Yesus mati demi untuk kalian bebas untuk melakukan apa saja di atas muka bumi ini. Ya kan? Karena kalian tidak boleh lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Kalian harus merdeka, betul-betul merdeka. Nggak boleh lagi menjadi hamba, tapi harus menjadi Tuhan. Kalian harus menjadi Tuhan. Kristen-Kristen itu menurut Paulus harus jadi Tuhan, tidak boleh jadi hamba. Itu makanya tema ini saya buat. Oten adalah Kristus. Memang kalian itu Kristus. Kristus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus adalah Kristen. Bukan hanya Paulus, tapi kalian. Paulus dan Kristen pengikutnya adalah Kristus palsu. Saya akan buktikan kalau Anda mau. Dalil saya sudah sajikan. Tadi saya sudah sajikan. Kristen itu adalah Kristus. Tapi palsu. Oke? Nah, karena kamu bertanya, mana Kristen itu iblis? Yohanes 8:44. Silakan. Woi, Mbak Mei, dibuka mute-nya. Ini saya hidupkan ya. Itu tentang apa dulu ayat 8 itu tadi? Tentang ayat 44 ya. Itu tentang keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Keturunan Abraham, Bang, yang tidak berasal dari Allah. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus disebut sebagai anak setan. Betul? Dengar dulu, Bang, jangan langsung mengutip itu, Bang. Loh, Makanya jadi kita maunya itu kemana? gini, Bang. Makanya kalau kita memahami suatu ayat Alkitab itu, Bang, kita itu harus membaca dulu, jangan langsung mengutip. Oh, ini ada iblisnya. Kamu Saya baca dulu sudah dong ke bawah. baca, udah paham, udah ngerti. Nah, itu ayat 45 itu apa dikatakan, Bang? Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Hello. Sampai Kenapa dia kamu ingin mengutip? membunuhnya. Sampai dia ingin Kenapa kamu membunuh. mengutip ayat 44? Itu mereka yang tidak percaya kepada Yesus, Bang, yang menolak Oke, baik, Yesus, saya buktikan. Bang. Saya buktikan kalau Anda menolaknya. Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda terima atau Anda percaya? Percaya atau tidak percaya? Saya melihat dulu, Bang, yang mana itu Matiusnya. Matius berapa itu, Bang? Jangan langsung mengutip, Bang. Kita itu harus Ketika melihat, Yesus Bang. berkata, Jangan aku gini, diutus. Bang. Saya nggak terima kalau orang Aku mengutip satu-satu diutus. ayat, tapi tidak tapi mau kalau ini berbicara- membaca semuanya. Tapi Nggak kalau boleh kayak berbicara gitu. mengenai kencing onta boleh. Tapi itu boleh kan ada satu- dalilnya, Bang. Nah, Itu mana? ada dalilnya, Mana? ada Tunjukkan. hadisnya dikasih Bang Kamu Edis tunjukkan. kemarin. Kamu Kan tunjukkan. ada diputar videonya itu, Bang. Ada videonya, Tunjuk Bang. mana? Ada videonya, Mana? videonya ada Mana buktinya itu, video, Bang. video? Saya Kalau nggak bisa, saya Bang, langsung nunjuk karena saat dalil. ini saya itu langsung HP-nya nunjuk cuma dalil. satu. Kalau saya langsung nunjuk dalil. Matius 15 nomor 24. Aku Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Langsung kan kusebut. Kamu tinggal lihat. Kamu kan jemaat. Atau teman-teman yang lain, Bang P, silakan. Ya makanya kalau kau berbicara tentang dosa itu adalah reward and punishment, apa itu pahala dan dosa, binatang juga mengenal hal itu. Makanya contoh kalau kau pernah nonton apa ya, nonton lumba-lumba, kalau dia bisa melompat dia akan mendapat hadiah apa, ikan kecil untuk dimakan. Nah itu rewardnya. Kalau dia tidak bisa melompat ketika diajari, ya punishmentnya itu nggak dikasihkan. Hewan juga seperti itu. Ketika mengajari hewan, di pet shop juga melakukan hal yang serupa. Jadi kalau menggunakan reward and punishment, kita sama saja menggunakan konsep hewan. Karena hewan mengenal hal itu. Kan seperti itu. Jika tuannya mengenali hewan ini atau mengajari hewan ini baik, nah dia dikasih makanan. Kalau dia tidak bisa diajari, tidak dikasih makanan, kan seperti itu, sama seperti manusia. Nah, itulah konsep reward and punishment pada hewan. Oke, kalau manusia baik, patuh, itu rewardnya apa? Rewardnya apa? Damai sejahteramu rewardnya. Kalau kau patuh, kau taat aturan, kau beroleh bahagia, damai sejahtera, karena tidak ada yang kau langgar. Kan itu rewardnya. Damai, Ya kalau damai kau sejahtera tidak, itu reward ya?
Iya, kalau kau berbicara surga neraka pada manusia, kalau kau melanggar aturan, contoh kau mencuri, membunuh, membinasakan orang lain, rewardmu ya dimarahi, kemarahan, kesedihan. Itu rewardmu. Makanya di Bible ada tuh, di Matius berapa itu? Apa Yaitu parameternya rewardmu. itu? Parameter apa? Apa parameternya? Parameter apa itu? Nah, bingung sendiri kan? Parameter Inilah apa? ketidakjelasan dalam konsep agama orang ini. Nah, Kau terus tidak jelasan, kau menjelaskan yang kau ketahui aja belum. Makanya begini kalau ya, berbicara tentang kalau melakukan ini kan kita perbuatan berbicara buruk tentang menghasilkan benda dosa, yang maka perbuatan baik itu menghasilkan apa gitu loh? Apa perbaikan? perbuatan baik kan sudah Hasil kesebut tadi dari ketika perbuatan kau baik itu apa? iya rewardmu itu ya bahagia, rewardmu damai sejahtera, sukacita kalau kau tidak melanggar, kan segampang itu dalam kekristenan. Bagi orang psikopat ya, dia bahagia menyiksa orang lain. Apa itu yang kau bilang hasil itu? Kan sudah melanggar aturan itu. Jangan sakiti Walaupun dia melanggar aturan, sesamamu, dia itu kan psikopat kok. sistem. Bagaimana? Dia psikopat, bro. Dia psikopat. Ini kan dia itu kebahagiaannya adalah sistem. menyiksa orang lain. Sistem kau ngerti nggak? kau tidak ada Sistem parameter, hukum, makanya disebutlah moralitas pada kemanusiaan. Sistem hukumnya yang berlaku. Kalau kau menyakiti orang lain, kau sudah melanggar sistem Negara. kemanusiaan. Nah, inilah ketidakjelasan ya. Kalau kau Ketidakjelasan melompat dalam dari konsep gedung agama. tinggi, kau sudah melanggar sistem hukum alam. Hukum gravitasi ini kan kau melanggar sistem ya, kau pasti celaka, Ada orang melompat gedung tinggi kesedihan. itu melanggar hukum gravitasi. Ya kalau kau melompat Orang dari gedung melompat hukum tinggi ini tinggi kan itu hukum alam. tidak melanggar hukum alam. Kalau Tidak kau melanggar melompat hukum dari gravitasi. gedung tinggi, kau sudah melanggar hukum alam yang sudah ditempatkan. Apa yang dilanggar? Hukum Apa yang dilanggar? alam, hukum gravitasi. Apa yang dilanggar? Ya, hukum alam itu apa yang dilanggar? Ujungnya ya kerusakan yang terjadi ketika kau melanggar Ujungnya. sistem-sistem. Inilah tidak jelasan sistem agamanya. Ini reward punishment. Kau bicara reward punishment, upahnya apa? Kan itu. Oke, sekarang rewardnya orang perbuatan buruk itu adalah dosa. Sekarang rewardnya orang melakukan Kok perbuatan baik dosa? apa dalam Bukan kepercayaan? dosa, reward punishment itu bukan dosa. Reward itu bukan apa? dosa. Itu apa? Coba jelaskan dosa itu. Dosa adalah upah dari akibat melakukan perbuatan yang dilanggar, diperintahkan Tuhan. Tuhan itu kan memerintahkan lakukan perbuatan baik. Kalau dilanggar, maka upahnya dosa. Kok upah dosa? Upah dosa gimana tuh upah dosa itu? Di sini teman-teman ada yang Nah, Bang, membantah ini, Bang. saya, enggak? Bang, Kenapa Bang upah Dik, dosa dia itu? nggak tahu definisi upah itu apa. Coba klik KBBI dia. Apa itu? Kau upah? mendapatkan dosa apa dosa itu? Kau upah itu kan mendapatkan sesuatu, lalu kau mendapatkan Iya, dosa. iya. Dosa itu apa? Oke. Melakukan perbuatan buruk, contoh mencuri ya, mencuri kan Tuhan mengatakan jangan mencuri, gitu ya. Ya. Terus kau mencuri, upahnya dosa atau tidak? Aku mencuri. Upah dosa. Dosa itu apa? Tidak mengerti. Silakan Ya, teman-teman dosa yang itu lain. apa? Ternyata aku ngomong Kau sama orang yang mencuri. tidak mengerti. Enggak, kau bilang mencuri. Ya. Lalu Apakah mendapat orang mencuri upah berdosa? dosa. Dosa itu apa? Ya. Apakah mencuri itu berdosa? Kan muter-muter. Kok muter-muter sih? Ya, agama apapun kalau kutanya ya, orang jangankan Kristen seperti kau ya, orang Hindu, orang Buddha akan menjawab. Ya. Terkawan ku bilang. Ya, orang mencuri itu melanggar perintah Tuhan tidak? Melanggar. Dosa tidak? Dosa katanya. Semua yang melanggar peraturan atau mencuri kau bilang tadi itu berdosa. Akan mendapatkan upah dosa. Dosa ini apa? Dosa itulah untuk pertimbangan Tuhan, ya, engkau ya dipersyaratkan itu bobotmu itu melakukan hasil dari perbuatan buruk. Nah, sekarang begini, engkau tandamu melakukan perbuatan buruk itu adalah dosa, tandanya. Makanya ketika kita di hari akhir, kita sudah mati dan dibangkitkan. Nah, tandanya itu adalah dosa. Hasil dari dosa itu apa? Dosa, selama di dosa dunia. tadi perbuatan, dosa tadi upah. Sekarang dosa itu adalah tanda. Yang mana dosa ini? Coba jelaskan. Bang, dulu. gini aja Bang Cepe, kalau Bang Cepe nginjak ke Silakan. Bang Cepe itu dosa atau bukan menurut Bang Cepe aja.
Iya apa dosa itu? Tadi dosa itu apa tadi kalian bilang tadi melanggar aturan, dosa itu adalah Bang Cepe nginjak upah, kepala orang tua Bang Cepe disebutnya apa? dosa perbuatan. Apa dosa ini? Dia cuma tahu rasa sakit, Bang. Dia cuma tahu rasa sakit, kurasa. Enggak, dosa Dipukul ini dulu. sakit. Kalian mengerti nggak dosa ini apa? Ngomong dosa Saya nggak akan buka ngerti. KBBI aja lah. Dia udah dijelasin. Dosa buka adalah KBBI. tindakan perbuatan. Kalian bilang dosa adalah upah. Dosa adalah yang diterima nanti. Apa dosa ini? Muter-muter. Nah kan pura-pura nggak tahu ya. Kalau masih belum paham, Bang, jangan main TikTok, Bang. Ya justru terlalu banyak penjelasannya dosa ini yang kalian buat. Ya sudah, sekarang Bang Cepe definisikan sendiri kalau Bang Cepe nginjak kepala orang tua Bang Cepe apa? Oh, nggak boleh. Kita nggak boleh ya. Kita tidak boleh membuat definisi sendiri. Apa? Nggak, biar dia yang menjelaskan itu bersalah, dosa kah atau benar kah atau apakah gitu. Nah, dosa ada dua ya. Iya, Satu, iya, Bang perbuatan Fakir. Iya, yang Bang, melanggar Bang hukum Lita. Tuhan atau agama. Dua, perbuatan salah seperti terhadap orang tua, adat negara. Contoh dosa asal. Nah, penjelasannya begini. Kata dosa yang diturunkan dari Adam dan Hawa. Nah ini dosa. Apa yang Nah, tadi kita diturunkan kembali itu? ke Coba. bayi. Bayi Yang itu diturunkan tidak itu, pernah yang minta untuk diturunkan Adam dilahirkan. dan Hawa itu apanya? Ya ini dosa asal. Ini kan kepercayaan Kristen. Iya, apanya yang diturunkan? Dosa asal, dosa yang diturunkan dari Adam dan Hawa, ya. Dari sekian banyak aku berdiskusi dengan orang Kristen, mereka bilang begini, dosa asal adalah hasil dosa yang diturunkan dari Adam dan Hawa akibat dari melanggar perintah Tuhan memakan buah pohon pengetahuan, sehingga diusirlah Adam dan Hawa dan beranak pinak kepada kita keturunannya sampai hari ini, sehingga keturunannya saya hari ini mendapatkan dosa asal. Oh, bukan seperti itu penjelasannya. Lah, ini dari sekian yang aku simpulkan ya. Kalau aku salah, tolong teman lain bantah ya. Kalau aku salah, ini dari sekian banyak hasil diskusiku dengan teman-teman Kristen, dosa asal ini, dosa yang diturunkan dari Adam dan Hawa ini. Nah ini, bahkan ini dituliskan ini di KBBI ini. Iya, nggak tepat itu. Akibat dari memakan buah pohon pengetahuan, maka dikutuklah manusia. Ya manusia ya, termasuk kita ini. Ini penjelasan mereka kan begitu. Ya, kalau aku salah tolong dibantah yang lain. Nah, jadi gini, dosa itu di Bibel baca Kejadian 3, itu awal munculnya kejatuhan manusia pada dosa. Dosa itu disebut hamartia, tidak tepat sasaran. Ketika di manusia itu ingin diciptakan, keinginan pencipta itu seharusnya sesuai dengan keinginannya. Ternyata manusia ini lebih parah justru... itu. Gimana? Lebih Bang? parah Biar itu. ngerti kau dosa ini apa? Lebih Masa parah, dia kalau perlu- dikatakan dosa itu tidak tepat sasaran, Kau sedang berarti mengumpulkan Tuhan itu data. sudah meleset. Meleset. Kau tadi Tuhan kan apa sudah yang merencanakan tapi mengumpulkan meleset? data. Berhenti, suruh Gimana berhenti kau- jadi Tuhan. Kau sudah mengumpulkan data ini sekarang sedang mengumpulkan data. Kau sebut tadi dari informasi kekristenan lain. Nah, kau serap lagi informasi dari aku. Seperti itu kalau kau mengumpulkan data. Yang mana nanti dari data-data yang kau tuliskan, yang mana yang bisa diterima akalmu. Ini Bang, Harusnya soal begitu bayi kalau kamu suci, belajar. bayi lahir suci apa enggak itu doang jawabnya, nggak usah pakai ilmu juga, itu bisa dijawab sebenarnya. Menurut ilmu logis aja bisa dijawab. Bayi Nah, coba logiskan dulu. Kalau kalian nggak mau dengar penjelasanku, logiskan dulu apa yang suci pada manusia bayi tadi. Apanya yang suci? bayi kenapa suci? Iya, dia minta dilahirkan nggak sekarang? Itu satunya dulu deh. Dia minta dilahirkan nggak? Dia minta di keluarga si A, si orang kaya, si miskin itu. Nah itu dulu deh. Nggak ada request di situ. Ya makanya, jadi Yang suci apa? Yang dimaksud suci pada bayi itu apa? Bayi ini meminta untuk dilahirkan tidak kan? Tidak. Tuhan yang melahirkan. Tuhan Yesus yang Iya, itu melahirkan. kemana itu arahnya? Yang suci pada manusia bayi itu apa? Kan tadi konteksnya suci itu kan terhindar dari dosa. Sementara kita Terhindar dari dosa. betul. Iya, pada Apalagi manusia sama bayi itu apa aspek yang suci? Paham nggak? Lah kau gitu aja nggak tahu aspek suci dari dosa aja nggak tahu, gimana sih? Pada manusia bayi itu apanya yang suci? Coba sebut. Sekarang ku tanya,
kenapa bayi bisa berdosa kalau kau bilang dosa dari Adam dan Hawa ini, orang Kristen kita ini? Kenapa dia bisa berdosa? Dari kalian dulu apa yang Kalian suci dari pada mana? bayi? Kau dan aku kan sama. Tadi kan aku sudah menjelaskan secara Kau dan aku kan sama. mau detil ku jelaskan sebenarnya, tapi kalian potong. Kalau- Coba dari kalau kalian lah ditanya dulu tuh menjawab, manusia Bang Cepet. bayi yang suci. Justru kalian kan nggak paham apa-apa Kalau Bang ini. Cepek ini, kalau Bang Cepek ini, kalau sudah ditanya, jangan menanya balik. Itu artinya Bang Cepek tidak Aku mempunyai sudah jawaban. menjelaskan tadi dan kalian potong. Sekarang aku bertanya, apa aspek yang suci pada bayi? Coba jelaskan. Kalau kalian menganggap bayi itu suci, aspek apanya? Apanya yang suci? Ada dosa Bayi itu tadi melakukan udah ada perbuatan bilang jahat itu tidak? loh. Nggak ada Bayi dosa. itu melakukan Iya, nggak ada perbuatan apa dosa. dia? Bayi itu melakukan perbuatan apa sehingga dia dikatakan berdosa? Apa yang dia langgar? Dia pikir Dia itu mencuri, dia tidak mencuri barang apapun. bukan. Apanya yang Kalau dia suci? bilang menyakiti hati, apa yang dia katakan? Dia cuma bisa bilang, oe, gitu. Dia Apa yang dia menyakiti katakan? ibunya katanya. Dia menyakiti ibunya karena ibunya sakit waktu melahirkan. Itu ya. Itu gitu. Yang Cepet. nyuruh ya, yang nyuruh dia di perut ibunya siapa? Iya, apanya yang suci? Aspek Sehingga dia apa punya- yang suci pada bayi? Siapa yang menaruh bayi di dalam perut ibunya? Ya, Apakah bayi orang itu yang tua mau lah. masuk dalam? Kok orang tua. Iya, sperma dengan Lalu kenapa sel dia telur. dikatakan berdosa karena menyakiti perut ibunya? Kok berdosa? Apa statementku belum? Aku belum berstatement apa-apa, makanya aku tanya. Bayi berdosa nggak gitu aja Bang. Apa yang berdosa pada bayi? Iya, ya. Bayi itu berdosanya apa? Sekarang bagi kau Cepek, bayi itu dikatakan tidak suci. Itu apa yang dia lakukan sehingga dikatakan berdosa? Ya dari kalian dulu, tadi kan sudah aku jelaskan tadi. Tapi belum sampai informasiku sama kalian kan gitu. Nah, kalian sudah menerima informasi lengkap aspek apa yang dijadikan dosa pada bayi, yang sehingga bayi itu suci. Kalian katakan premis kalian bayi itu suci, apanya yang suci pada bayi? Oke, kalau kami jawab simpelnya begini. Bayi itu tidak melakukan segala sesuatu yang salah sehingga dikatakan suci, tidak berdosa. Titik sampai situ. Tidak melakukan yang salah. Bayi yang tidak melakukan dosa sama dengan suci. Ya, bayi itu melakukan apa dia salah? Kalau kau bilang bayi itu salah, apa yang dia lakukan sehingga dia dikatakan salah? Apa dia? Dia aja nggak pernah mendengarkan firman Tuhan, dia dikatakan salah. Mana ada orang yang tidak mengetahui hukum lalu dikatakan salah? Bayi itu baru lahir. Ayo, Paham nggak kan aspek? jawab. Aspek itu ada dua, kalau di dalam agama itu aspek manusia itu ada dua, aspek yang abstrak, aspek yang konkret. Nggak ada, bayi itu nggak Yang ngerti itu. Nggak ada, bayi itu baru yang melahirkan. batinia. Bernapas saja dia satu-satu. Ntar gua lurusin. Ini aspek manusia kalian pahami, Aspek, makanya ini aspek kita apa bahas. yang suci pada manusia bayi. Iya, oke kita lurusin dulu. Kita bahas bayi kan karena lu sama Bang gua kan Fakir, biarkan dulu Bang Little sama Iya, maksudnya Bang masalahnya ini kan dari pembahasan. Jadi Enggak, jangan Bang motong-motong. Fakir bagus. Bang Fakir ini bagus gitu, meluruskan. Bayi ini kan Aspek tidak apa tahu yang suci mana yang benar, pada mana yang salah. manusia bayi? Karena disebut bayi manusia itu Bayi ada itu dua tidak aspek. mengetahui aturan. Ya, bayi itu tidak mengetahui aturan. Ya, dia taunya kalau sakit nangis, kalau lapar nangis. Nah, kira-kira apa yang membuat bayi, apalagi yang baru dilahirkan itu dikatakan tidak suci, penuh dengan dosa? Itu apa? Manusia kan dua aspek, aspek yang lahiriah dan aspek yang batinia. Makanya disebut orang apa? Ada yang abstrak, ada yang konkret. Abstrak itu berupa pikiran, kan itu abstrak. Ya Yang bayi itu lahiriah dosa itu enggak itu jasmania loh manusia. tadi ditanyanya. Jadi Iya aspek itu. apa Dosa yang nggak? Bayi suci? itu yang baru dilahirkan dosa nggak? Aspek apa yang suci pada bayi dari kedua aspek ini? Keseluruhannya. Keseluruhannya dia suci. Bayi tidak pernah berpikiran yang jahat-jahat. Tidak pernah. Dia ya mengetahui segala sesuatu Gimana yang kok? baik dan buruk itu juga dia nggak tahu. Orang dia baru dilahirkan gimana dia mengetahui. Jadi nggak Ya, ada kita bayi yang tidak itu melakukan tahu. yang jahat.
Kita manusia dewasa yang tidak tahu. Bagaimana ya anak dewasa yang tidak tahu? Yang Ya, tidak kita tahu manusia adalah kita setelah manusia kita mengetahui. dewasa, maka terbentuknya memori, terbentuknya Sebab pikiran ini kalau itu. punya anak, bayinya nangis ya dia hukum ini. Itu. Makanya, Iya. ya ada orang yang melakukan itu. Makanya aspek apa yang suci pada bayi tadi? Kalau dikatakan Kalau pikiran bayi sih, mati bayi masuk itu mana, Pak? Masuk surga apa neraka, Pak? Kalau bayi mati. Mana? Masuk mana, ya Pak? masuk tanah lah. Ya, Ya kan betul. nggak bisa jawab dia. Ya, lanjut. Nggak bisa jawab. Masuk neraka kalau dia itu menurut Cepek, bayi itu tidak suci berdosa. Kalau ada bayi baru 3 kali oe 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 dan umurnya cuma sampai situ, ya berarti masuk neraka. Hei, Masuk Maxiano neraka ini lagi. Islam Kan gitu. Kristen. Bentar Bang Little. Maxiano ini Islam Oke, Kristen. oke. Aduh, saya beragama. Beragama apa? Dari tadi Maaf, ganggu ketawa-tawa Saya mulu. mendengarkan orang beragama pada diskusi geli. Lanjut Bang. Iya, kalau ada bayi oe 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 mati dia di situ. Nah, bayi ini kan tidak melakukan apa-apa dikatakan berdosa, ya kan? Tapi dia sudah berdosa kan, lalu dia mati. Dan matinya itu dalam keadaan berdosa karena tidak suci. Oke, dan saya yakin konsep seperti ini akan juga melahirkan gini loh. Orang yang berdosa kalau mati, maka dia akan ke neraka. Kalau Kok bertobat, jadi mana kalian ada bayi tahu melakukan surga tobat? neraka? Mana tahu kita dia bayi itu surga Nah, atau sekarang neraka ketika dia mati. akibat dosa dan Mana ya, kalian ini? akibat orang itu dikatakan melakukan perbuatan dosa apa? Kalau orang dewasa masih mending, ya orang melakukan kesalahan bertobat, nah dianggap dosanya sudah hilang. Ada ayatnya, Makanya barang dosa siapa yang itu sudah mengampuni beda seseorang, konsep. maka Tuhan juga Kalian mengampuni dosamu. kalian berpikir dosa itu reward and punishment tadi, upah. Kan sudah Definisinya begitu, berbeda Bro. ketika Nah, kalian ganti berbicara berbicara. aja nih. begitu. Ini nggak pernah bisa tuntas ini. Udah beritakan aja deh, ganti pemain ya. Kok nggak? Ayo, Justru cepet, kalian cepet. yang bingung. Yang lain deh, yang Dosa itu upah. Udah cepet diam Dosa dulu, udah itu cepet. perbuatan. Beritakan kebenaran, ayo Terlalu silakan. banyak definisi yang kalian buat. Jadi Beritakan bingung kebenaran, kalian. silakan, ayo silakan. Cepet dimit dulu ya. Bang Fegel, ini sudah Bang Fegel dulu, nggak apa-apa. Bang Fegel dulu. Apa nih? Apa beritakan mau tema yang baru apa tema yang mana lagi nih? Terserah nih. Bang Fegel dulu bisa. Itu Bang Fegel itu Kristen dia. Dia Ah, aja dulu. Dia aja Bang dulu. siapa? Tadi ku tanya ini soal bayi ini kan dari pembahasan aku kan. Ku bilang kan meskipun sama si Cepet ini sama-sama Kristen, ku bilang kenapa gue langsung menelaah kitab Bible sendiri karena ada dosa waris nih yang nggak masuk di akal sama gue padahal gue ini Kristen juga gitu loh. Tapi ditelaah lagi ternyata nggak masuk akal dan nggak fair, Ya. gitu, nggak adil. Bang, gitu. justru aku tadi menjelaskan secara akal manusia. Betul. Makanya dosa itu adalah sifat yang menentang, cenderung kepada menentang yang Enggak, kau imani ilahi. dulu, enggak, kau Makanya imani dulu, enggak munculnya dosa waris. tadi dosa itu di Kejadian 3 karena adanya sifat yang menentang pada manusia. Ketidaktepatan manusia diciptakan di bumi, itu arti dosa. Justru kalian muter-muter nih, dosa itu adalah perbuatan, dosa adalah hal upah. Jadi muter-muter kalian ini, nggak mengerti ya bertanya. Udah Gitu. cepet, udah, demit dulu, udah ya. Beritakan ayo lah, sama Bang Little ayo. Silakan. Atau sama Bang Rosi. Sudah. Little, silakan. Siap. Siapa? Aku keluarkan ini ya. Ini ada. Walaupun kalian Protestan, tapi aku kembali ke senior dulu. Senior dulu, maksudnya kalian nggak terima nggak apa-apa. Tapi ini katekismus Gereja Katolik. Ini mengatakan dosa asalnya. Mengapa dosa Adam menjadi dosa bagi semua turun temurunnya? Ya, termasuk kita ya. Mengapa dosa Adam menjadi dosa bagi semua turun temurunnya? Dalam Adam seluruh umat manusia bersatu bagaikan tubuh yang satu dari seorang manusia individual. Nah, dari Thomas Aquinas. Karena kesatuan umat manusia ini, semua manusia terjerat dalam dosa Adam.
sebagaimana semua terlibat dalam keadilan Kristus, tetapi penerusan dosa asal adalah suatu rahasia yang tidak dapat kita mengerti sepenuhnya, masih misteri. Nggak bisa juga dia jelaskan ini. Ya kau tanya Kalau aku biar Bang ku Fakir, jelaskan. kalau Bang Fakir, Ya udah mau buka tema sebentar, baru apa sebentar. mau Kalau tema Bang ini Fakir, lagi? Ya, Mau buka makanya tema baru aku- apa mau buka Oke. tema ini lagi nih? Kalau Bang tidak Fakir bisa ingin dijelaskan menolak, Thomas wajar, Aquinas, kau karena tanya ini aku. kayaknya dibuat-buat oleh gereja. Wajar kalau dia menolak. Iya kau tanya aku kalau kau nggak mengerti apa tulisan Thomas Aquinas. Udah cepet diam lah, diam. Penjelasanmu nggak jelas. Udah diam. Kok nggak jelas gimana kalian ini? Udah diam. Kalian nggak bisa menampung karena beban Ah, ini udah, berat. yang Nih. lain lagi. Udah Sedangkan beritakan ini mau tema dibantah apa? sama di bawahnya nih. Ya, namun sedangkan Lanjut, Kristus yang suci tanpa kesalahan dan tanpa noda tidak mengenal dosa. Mustahil. Karena Kristus ini juga manusia. Dikatakan tanpa dosa, padahal di sini di ayat apa dia? Bukan di ayat ya, dalam KGK sebelumnya, di KGK 404, ini kontradiksi sama 827-nya. Kristus ini manusia, tapi dikatakan tidak mengenal dosa. Sedangkan manusia ini bersatu dalam bagaikan tubuh yang satu dari seorang manusia yang individual. Berarti yang ini kebalikan dari ini. Ada yang terlepas. Inilah imartia. Seharusnya Kristus ini imartia, meleset. Di saat semua orang, saya, Anda, bahkan ibunya Kristus itu mendapatkan dosa asal, tapi si Kristus itu nggak dapat dosa asal. Bukankah ini adalah akal-akalan gereja? Bagaimana Bang Fakir? Tolong di ini kan. Ya betul, itulah yang ku baca. Makanya saya agak ragu dengan soal dosa waris itu, meskipun saya sendiri Kristen ceritanya gitu ya. Terus pribadi yang ngomong kok ini bertentangan gitu kan. Tapi sementara dogma itu kan terus tertanam di hati sama pikiran gitu. Gitu. Jadi sekarang nih kalau aku bilang cari pembenaran itu bukan pembenaran mana agama yang benar, mana agama yang salah. Cuman kita lihat dari literasi-literasi kitabnya gitu loh. Sama fakta-faktanya yang udah ada gitu. Kalau di Islam sendiri kan tidak mengenal dosa waris, yang nggak ada kan sama sekali yang aku baca. Tapi di agama kami itu ada dosa waris. Nah itu yang nggak make sense gitu. Berarti gue lahir itu udah berdosa dong ya. Gue dibaptis gitu ceritanya gitu kan. Begitu. Nah sekarang ku tanya, bayi itu kan tidak bisa memilih mau lahir di orang tua yang kaya, miskin. Mau buka gitu tema loh. baru atau gimana nih? Ya udah kalau mau tema baru Silakan, nggak Bang apa-apa. Raji. Ini kan Apa-apa, tadi silakan gini tema Bang, baru aja lah. ini cuma si Cepe ini ngotot gitu doang. Kamu bahas tema baru nggak jadi masalah. Itu yang membuat saya agak rancu itu doang sih. Kayak gini aja, little bit diskusi sama Twister aja. Saya mau turun ini. Oke? Mana Bang? Kan Santai Bang, ini ada teman-teman yang lain lagi nih, ada Bang Katanya Raji. Katanya figur ini kan Kristen, toh nggak sesuai saya Fakir, dengan fakir. dia. Jadi Saya- saya aja, pikir aja yang diskusi sama Bang Little Big, ambil tema lain aja, nggak apa-apa. Saya turun dulu. Dengan figur aja. Dia kan Kristen katanya. Silakan. Iya, Saya dibawa aja. itu poin-poin yang membuat saya mencari Iya, pembenaran. kamu kan Kristen katamu, iya toh. Silakan diskusi dengan teman-teman. Nggak Udah apa-apa. dari tadi sedang Silakan. diskusi Bang. Silakan Fagir. Nggak apa-apa, kamu kan Kristen katanya. Diskusi aja sesama Udah kalian. sama kamu aja, Fakir sama kamu. Mau nggak? Beritakan. Masa Kristen nah sama Kristen, Bang P. Loh, banyak kok. Bisa Banes lah. sama Tritung juga banyak kok. Yang itu Banes sama Tritung. Saya nggak mau masuk. ke Oh dalam ya mau, diskusi nggak kayak mau, gitu. nggak mau ya Sama udah nggak agama, mau, diskusi nggak mau. Saya mau yang beda. Tapi ini kan Figure sudah diskusi sama Bang Little Big. Udah, Little Big sama Figure aja. Saya turun dulu. Nanti saya gabung lagi ulang. Karena ada teman yang nggak sesuai dengan saya toh. Nggak apa-apa Bang Berita, nggak apa-apa. Nggak, Mbak, Iya. Mbak, gini Mbak. Menurut saya Figure ini bukan Kristen, dia Muslim. Iya toh. Nggak ada. Temanan. Ya udah Bisa Bang. fitnah ini, bisa fitnah ini. Bang Fakirnya dengerin dulu ya, biar Bang Berita sama Bang Little. Iya, Karena dari alasannya saya bisa memahami. Ini Mute Bapak dulu Bang Fakir. beritakan ini baru datang kali ya? Iya baru datang. Udah silakan Bang beritakan nama Bang Little. Ya. Bang, atau gini aja Bang ya. Kalau kami umat Islam, kitab suci kami itu Quran. Ya. Terus kemudian penjelasannya itu ada di hadis.
sehingga kami mengerti ajaran-ajaran tentang Islam itu langsung dari Rasulullah. Satu sumbernya dari Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah itu salah, maka salahlah semuanya. Ya, kalau Al-Quran itu salah, salah juga semuanya gitu loh. Pengajarannya jadi nggak jelas. Nah, sekarang aku tanya, bagaimana dengan kitab suci Abang? Baik secara fungsinya, jelas ya kan, semuanya untuk jelas. mengenal Jelas ajaran semua. agama itu kan kalau kami itu kitab suci jelas Al-Quran gitu. Iya, itu kan pendapat Abang Little. Tapi Abang Little juga nggak bisa pungkiri bahwa di dalam iman kan Abang Little itu banyak juga perbedaan, ya toh? Betul tidak? Sama lah kita dalam posisi ini. Perbedaan di mana? Udahlah, saya nggak mau masuk jauh lebih dalam tentang perbedaan-perbedaan di iman Abang. Tapi saya tahu ada. Gimana ini orang bikin Iya. kesimpulan tapi nggak bisa membuktikan ucapannya nih. Iya, karena saya melihat, saya nggak akan mengambil, karena saya kan nggak ngerti, tapi ada toh. Mohon izin Bang Tetap ada, kebenaran. Bang kebenaran. Ketika saya menyampaikan adanya perbedaan, saya tentu akan mempertanggungjawabkan dengan apa yang saya sampaikan. Saya rasa berlaku juga kepada Bang Berita kebenaran. Kalau Bang Berita mengatakan di dalam Islam adanya perbedaan, pertanggungjawabkanlah narasi tersebut. Begitu Bang. Karena itu nanti diminta secara norma kita sebagai manusia itu diminta pertanggungjawaban nanti. Silakan lanjut. Iya, tapi itu kan bukan rahasia lagi, Bang. Misalnya tentang pengertian Rob itu kan ada Muslim lain mengatakan A dan B, tapi saya katakan saya nggak mau masuk lebih jauh dalam pemahaman iman-iman Abang. Saya nggak mau. Nggak ada Bang. Nggak ada. Yang mana bedanya? Nggak ada, udah nggak ada, nggak apa-apa. Udah. Nah berarti nggak ada. Apa-apa. Karena saya nggak mau ikut campur lebih jauh dalam urusan iman Abang. Lanjut Bang Little. Apa-apa. Ya, kami di Islam itu Bang, mendudukan sesuatu itu harus pada tempatnya, karena kami diajarkan keadilan. Ya, bahkan kami saking harus adilnya, kami disuruh berperang kalau ada tidak adil. Ya, harus itu. Jadi untuk mendudukan sesuatu pada tempatnya, kami harus harus adil, gitu. Tegakkanlah keadilan ya. Nah seperti itu. Maka kita harus mendudukan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi kalau ada perbedaan, nah itu dari pemikiran. Nah, tapi sesuatu yang dasar itu tetap satu. Contoh, kata Rob tadi, kami kembalikan kepada kamusnya. Rob itu adalah sesuatu hal yang bersifat rububiyah, pemelihara. Jadi sesuatu yang dikatakan Rob itu tidak bisa berdiri sendiri. Kata Rob dalam bahasa Arab itu harus dua kata. Kata Rob sendiri dan harus ada kata penjelasan karena dia memelihara apa gitu. Sang pemelihara apa. Nah, jadi harus jelas dong. Gitu. Kalau memang ada berbeda, ya betul ada perbedaan. Contoh begini, apakah Nabi Muhammad adalah Rob? Bagi pembantu dia, ya bagi budaknya dia zaman dulu ya, zaman Nabi Muhammad itu kan zaman perbudakan. Orang yang menjadi budaknya Nabi Muhammad itu diberi makan, diberi pakaian, diurus. Nah, maka bagi budaknya dia itu mengatakan Nabi Muhammad adalah robnya dia. Maka status Nabi Muhammad saat itu adalah robnya dia. Robika dia jadinya. Nah, gua perjelas ya, tapi kalau untuk saya bukan. Silakan Bang Roji tambahin. Nggak ada dalilnya ya mengatakan Nabi Muhammad itu bilang Rob. Dalilnya mana di dalam hadis? Betul, itu juga salah satu. Kalau dikatakan saat ini Nabi Muhammad adalah Rob itu tidak ada. Iya, sebutin aja dalilnya di mana Nabi Muhammad itu dikatakan Rob. Udah gitu simpel aja. Ya sama satu lagi tambahan izin. Yang mengatakan definisi itu berbeda itu hanya Edis yang memperkasai itu, mempelopori itu hanya Edis yang kita tahu dia bukan seorang muslim. Lanjut Bang Little Big. Ya. Lanjut tambah lagi yang mempercaya Edis hanya Oten. Tambah lagi yang mempercaya Edis hanya Oten. Udah biar nambah ini. Orang mempercayai itu seharusnya belajar dulu. Jadi
Ya nggak semua orang percaya Edis. Kenapa? Ada juga yang membantah Edis karena tahu Edis itu bicaranya kadang sesuka-suka dia, isi kepala dia sendiri. Orang yang mempercayai Edis berarti setuju dengan pemikiran Edis. Entah kayak Edis itu sudah riset atau tidak. Itu sangat berbahaya bagi kita. Belum apa-apa sudah kita percayai. Sangat berbahaya itu. Silakan teman-teman yang lain. Ya udah tunjukkan aja dalilnya di dalam hadis. Nabi Muhammad itu disebut Rob, udah tunjukkan aja gitu, simpelnya gitu. Nggak usah main itu aja lah, nggak usah asumsi, pakai data aja. Udah clear ya, jadi nggak ada ya Nabi Muhammad Rob dalam artian di sini adalah Tuhan ya, Tuhan itu ya. Nggak ada ya. Lanjut yang lain ada apa? Ya, silakan berita kebenaran. Tanggapanmu bagaimana? Tentang apa? Udah selesai, udah nggak usah ditanggapi lagi udah. Ya, nggak usah lah. Saya kan nggak mau ikut campur itu urusan kalian. Ya udah selesai itu udah. Yang kita lain apa ya? Kembali. Bagi saya Al-Quran, bagi kami umat Muslim itu Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Ya. Dimana itu ibaratnya undang-undang dasarnya lah kalau di Indonesia. Kemudian ada aturan teknis itu termaktub dalam hadis. Ya, aturan teknisnya ada di dalam situ. Nah, begitu pentingnya fungsi Al-Quran itu dalam pondasi dalam agama itu. Dia bilang pondasi karena kalau runtuhnya Al-Quran maka meruntuhkan seluruh satu rumah itu. Hancur. Karena hadis itu tidak boleh melanggar Al-Quran. Tidak ada. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Maka dasarnya Al-Quran. Nah, maka saya tanyakan tadi. Bagi orang Kristen, itu Bible itu fungsinya seperti apa sih? Silakan. Gimana? Pertanyaan saya, Bible itu di dalam agama Kristen itu fungsinya apa sih? Kalau di Islam itu sangat krusial. Landasan hidup kan. Landasan hidup. Ya. Oke. Saya kembali begini. Ada kawan dari Kristen namanya Boruni, itu Komal lain. Dia kumpul dengan teman-temannya mengatakan Tuhan di perjanjian lama itu adalah iblis. Dari mana kau tahu? Ku bilang, dari mana kau tahu? Bang, dari jangan bawa orang-orang Bang, jangan bawa orang-orang ke sini aja. Nanti tadi bawa orang-orang. Oke. Diskusi aja dengan Bang Boroni itu Jesus itu. Jangan diskusi dengan saya tentang itu. Saya nggak tahu apa-apa. Oke. Tolonglah. Nah, kenapa? Sedikit kau cara berdiskusi, Bang. Enggak. Enggak. Ini hanya informasi. Ya, tapi itu enggak kenapa? baik. Setelah membaca Jangan perjanjian lama, dia simpulkan ya. Ini kenapa? Informasi di perjanjian lama. Kenapa? Karena Tuhannya pembunuh di dalam perjanjian lama itu. Jahat. Jadi dia adalah orang yang tidak mau nerima buku perjanjian lama. Buku perjanjian lama itu dianggap begini. Tuhan itu jahat. Saya bilang berarti Tuhan perjanjian lama bukanlah Tuhan perjanjian baru. Bukan katanya. Oke, sekarang saya pelajari, setelah saya pelajari perjanjian lama dan saya setuju dengan dia, ternyata Tuhan di perjanjian lama itu jahat sekali. Jahat. Ya contoh ya, di dalam 1 Samuel 6 nomor 19, ternyata Elai menyembunyikan bahwa Tuhan itu membunuh 50.000 orang. Dia bilang 70 orang. Nah, lalu setelah saya ke KJV, ternyata ada angka 50.000. Nah, yang mengejutkan saya, itu ternyata membandingkan dengan hal-hal yang lain. Kenapa Tuhan itu membinasakan 50.000 orang? 50.070 sebenarnya totalnya. Ya, saya baca juga kitab Yahudi, 50.000 dan 70 katanya. Berarti 50.070 orang gitu maksudnya. Di dalam kitab Yahudi itu ada Tuhan membinasakan hanya gara-gara ngintip ke dalam kotak. Padahal Tuhan itu tidak melakukan apa-apa ketika misalnya ini anaknya Daud, misalnya itu siapa itu yang memperkosa saudaranya sendiri, Tuhan tidak melakukan apa-apa.
atau Ruben wik-wik sama ibunya sendiri. Oh, Tuhan nggak melakukan apa-apa itu. Tapi Tuhan membinasakan 50.000 orang hanya gara-gara ngintip dalam kotak tabut perjanjian Allah itu. Tolong ditanggapi. 1 Samuel 6:19. Tuhan tidak melakukan apa-apa ketika Lot melahirkan anak haram dari perbuatan incestnya di dalam gua. Itu 2 anaknya di incestnya sampai hamil. Tuhan tidak melakukan apa-apa. Tuhan diam. Silakan, Bang. Ya, dari pernyataan Abang sudah mengambil kesimpulan dari cerita yang ada. Abang sudah ngambil. Betul, saya ambil kesimpulan. Ya, betul. Berarti kan Abang sudah berkata berarti Tuhan tidak melakukan apa-apa. Itu kan pernyataan Abang. Itu kesimpulan, Bang. Kesimpulan Abang. Kalau Tuhan melakukan apa-apa, tolong jelaskan sama saya dan mana buktinya. Justru Abang yang tunjukkan data. Abang kan hanya nggak tunjukkan data. Ya, saya baca di Kejadian, di dalam kitab Kejadian, Bang, ya. Tuhan itu, ya, Kejadian Lot itu ya, kita lihat ya. Ada nggak Tuhan menegur Lot itu ya? Nggak ada, Bang. Abraham sama Sarah itu. Ya, Abraham sama Sarah itu beda bapak aja. Beda mama ya. Tapi satu bapak. Gosoknya juga, Bang. Ada nggak ditegur Tuhan negur itu, Bang? Kawin kan? Jadi yang mau didiskusikan tentang Abraham dan Sarah atau gimana datanya? Jadi gini, Bang, Tuhan itu membunuh 50.000 orang hanya gara-gara melihat ke dalam Sarah kota. tuh membunuh datanya, Bang. Astaga, berarti apa nggak baca Bible? Itu dengan Aku data, kan, Bang. Oke, Kejadian ya. Oke. Kejadian 19. Ya, Abang baca dari 19 gitu ya. Kejadian 19. Nah. Itu di 1 Samuel 16:19 itu, Bang. 1 Samuel 16 6:19. Oh ya, tadi kan itu. Ya, yang ketika Tuhan menghukum membunuh 50.000 orang itu di 1 Samuel 6:19. 1 Samuel 6 udah dibantu oleh slot profil itu, dia sudah lihat Google itu. Google apa? Udah, 1 Samuel itu apa? 6:19. 1 Samuel 6:19. Ya. Satu Samuel 6 ayat 19. Ya. Ya. Baca. Kalau Elai yang Abang buka, itu nggak ada tuh. Nih. Oke ya. Sini kita buka ya, buka-bukaan aja nih. Ya. Nih. Ia membunuh beberapa orang Besemes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan menghajar mereka dengan dahsyatnya. Ya. Coba baca bawahnya. AYT. Lalu ia membunuh beberapa orang Besemes sebab mereka melihat ke dalam tabut Allah. Ia juga membunuh 50.070 orang dari mereka. Nah, 50.000, Bang. Nah, rakyat itu berkabung karena Tuhan menghajar mereka dengan dahsyat. Oke, baca juga dengan MILT. Ia menewaskan di antara orang-orang Besemes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ya, dia menghajar 50.000 dan 70 orang dari bangsa itu.
dan rakyat berkabung karena Tuhan telah menghajar dari bangsa itu dengan kehancuran yang dahsyat. Gara-gara ngintip aja deh Bang, dalam kotak Bang, ngintip dalam kotak. Itu kotak apa namanya? Bunuh. Tabut Kotak Tuhan, apa? tabut. Ya. Tabut. Tahu enggak kenapa Kotak tabut. betapa sucinya tabut Tuhan untuk Bani Israel? Tahu enggak? Nah, Tuhan melakukan tindakan kan? Tuhan Iya, melakukan tindakan kan? Yang iya. mati 50.000 kan? Iya. Tahu enggak betapa Ah. pentingnya tabut Tuhan untuk bangsa Israel? Tahu enggak? Itu lambang Ngintip apa aja. tabut Tuhan itu? Mati 50.000 kan? Apa tabut Tuhan itu apa, Bang? Itu kan pertanyaan Abang. Tabut Tuhan itu apa? Tabut Tuhan itu di dalamnya itu ada kitab Torah, gulungan kitab Torah. Terus? Itu pun dibuka Bang, setahun dibuka. Yang jadi poin bukan isinya, yang jadi poin itu Yang di tindakan poin, Tuhan. yang menjadi Iya. yang kan- menjadi poin adalah Iya, di mana harus keadilan diketahui Tuhan ya. kenapa sampai Ketika terjadi. Kan harus diketahui Ya, kenapa hal itu sampai terjadi. Karena itu siapa poinnya. berarti Abang harus tahu kenapa sampai terjadi penjelasannya. Saya bertanya kan Abang Oke, karena Tuhan mereka Bang. Abang kan hanya Ya. mengatakan hanya kotak. Karena itu saya katanya kan Padang Ya. tahu nggak betapa pentingnya tabut itu untuk bangsa Israel. Oke, yang Saya bikin tanya. tabut siapa? Manusia atau Tuhan? Iyalah. Yang disuruh bikin tabut Pertanyaan itu dibalas manusia atau dengan Tuhan? Yang bikin Lah, tabut ini biar kita itu- ngerti ya, seberapa penting. Abang bilang kan seberapa penting kan? Yang Ya. bikin tabut itu adalah manusia. Oh. Yang menyalin itu manusia. Yang marah Tuhan. Membunuh 50.000 orang nih. Ia Ya. menewaskan 50.000 dan 70 orang ini 70.000 orang. Udah. Makanya yang Oke. ditanya oleh Bang Tunggu dulu, Bang itu Little. poinnya. Tolonglah, yang lain diamlah. Tolong. Oh, takut. Oh ya, siap. Atau dengan Bang Slow Poinnya itu enggak, poinku begini loh. Poinku ya, setelah aku membaca ya bahwa Tuhan ini tidak adil. Dia dikatakan Tuhan Maha Adil. Ini aja dia nggak bisa adil loh. Di dunia, jangankan ya, di dunia ini adalah kejadian manusia sebelum kita langkah ke akhirat. Ya, ya, zaman setelah kita mati. Katakan di dalam nubuatan di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama, Tuhan itu mematikan manusia, menghidupkannya dan mengadilinya. Nah, kalau dikatakan Tuhan itu Maha Adil, di dunia saja dia tidak adil. Bagaimana kita harapkan dia adil kalau dia seperti ini? Intip ke dalam kotaknya. Anggaplah ya aku punya kotak ini misalnya gini. Nih. Oh, aku intip buka gini ya. Woi, bunuh 50.000 orang. Bukan aku, tetangga aku. Ya kena bom atom mungkin ya waktu itu ya, zamannya ini ya. 50.000 orang dibunuh. Nih, angkanya di sini, Bang. Aku tetanggaku yang enggak tahu apa-apa ya, Pak RT, Pak Lurah. Gitu ya, mati. Gara-gara ngintip ke dalam tabutnya, melihat ke dalam tabut Tuhan. Nah, anehnya ketika Lot ya, ketika Lot, ya Abraham, ya Ruben, yang lain-lain, itu Tuhan nggak negur, apalagi bunuh Daud ya, bunuh Ruben, bunuh siapa yang lain, ya, nah gitu. Tuhan itu nggak membunuh gitu, tapi kalau ngintip dalam kotak marah besar dia. Kenapa itu? Silakan. Udah Bang, oke. Ya, silakan. Ini Abang sudah mengambil kesimpulan kalau Tuhan itu nggak adil. Kenapa hanya sebuah kotak? Nah, pada saat ternyata Abang kenapa hanya sebuah kotak? Cuma sebuah kotak, Abang beri contoh. Kotak ini lo dibuka, seolah-olah itu hanya kotak. Berarti Abang memang nggak tahu apa-apa. Karena itu saya bertanya, Abang nggak tahu nggak betapa pentingnya tabut perjanjian untuk bangsa Israel? Saya bertanya juga, apa yang ada apa isi yang ada di dalam tabut Tuhan itu? Abang nggak tahu juga, ya toh? Karena jawaban Abang kan salah. Ada. Apa isinya? Silakan. Loh, yang ditanya kalau jawabannya mana?
Ya. Itu jawabannya. Itu dianggapnya Saya masih penting ya. bertanggung jawab ini. Dua loh perjanjian Tuhan itu kan sudah kopian karena hancur di zaman Musa. Sudah dia banting kan? Terus Betul? Sudah dibanting kemudian jadi apa? Aslinya sudah banting. Artinya sehebat-hebatnya tabut perjanjian Tuhan zaman itu kopian. Oh. Ngapain dia marah-marah? Ya. Ngapain Tuhan marah sampai membunuh 50.000 orang? Ya. Sedangkan ketika Raja Daud melakukan kesalahan, sudah bilang tadi itu Tuhan tidak menegur dia. Ya, gitu loh. Gini. Kenapa Tuhan nggak bunuh Lot? Abang yang kedua bahwa itu isinya 2 tabut fotokopi lagi. Itu kesalahan lagi. Kesalahan. Salahnya di mana? Tahu apa-apa. Itu batu itu tetap ditulis oleh dari Musa langsung itu. Yang didapat dari Gunung Sinai. Tapi abang kan nggak tahu, katanya fotokopian, blunder lagi, udah blunder, udah blunder, udahlah nggak usah tambah salah lagi abang kalau abang ngomong lagi. Ya. Nih. Yang ditanya itu di mana keadilan Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Tentang yang katanya hanya kotak yang itu. ditanya di mana keadilan Tuhan? Diamlah. Di mana keadilan Tuhannya? Keroyokan, takut. Ya coba begini ya. Aku baca ya. Isi dari ya tabut perjanjian Tuhan ini satu ya. Loh batu di mana tertulis 10 perintah Allah. Itu ya. Ya. Batu itu saking mahalnya setara dengan 50.000 orang. 10 perintah Allah. Sedangkan ketika Musa menghancurkan loh batu yang asli, Tuhan nggak negur dia, Tuhan nggak membunuh dia. Ini pengetahuan ya buat teman-teman supaya tahu kalau tabut itu bukan hanya berisi 2 loh batu. Ya. Aku belum selesai. Ini belum selesai apalagi? Ya. Oh ini ya. 2 loh batu. Yang kedua tongkat Harun. 3 roti mana? Itu cuma itu isinya. Ya sekarang begini tongkat Harun. Ya itu tongkat Harun. Dari mana tongkat Harun? Seberapa berharganya tongkat Harun? Ya terus apakah tongkat Harun itu setara dengan 1 kepala manusia? Apalagi setara dengan 50.000 kepala manusia. Coba search di Google lagi. Tabut itu apa? Mana? Coba di search di Google lagi. Tabut itu apa? Roti mana? Ya roti mana pun kena abang salah. Kena ragi pun rusak, nggak bisa dimakan. Gimana? Itu hanya simbol. Roti mana itu simbol di mana mereka pernah kelaparan orang Israel ketika nyebrang dari Mesir ke tanah Arab. Nah, cuma itu isinya. Jadi loh batu, tongkat Harun, roti mana? Ngawut kamu ya. Nah, apa yang kamu mau bantah? Apa yang mau bantah? Waduh. Nggak bisa dia, nggak bisa menjawab pertanyaan. Justru mau jawab. Karena begini loh, kepalamu, misalnya ya, bang beritakan kebenaran, kepalamu, kepala istrimu dan kepala anakmu, apakah itu seharga roti? Silakan. Kalau kau hidup zaman waktu itu, kau termasuk dalam 50.000 orang itu, masuk dalam rombongan 50.000 orang yang dimatikan. Apakah kau mau kepalamu, kepala istrimu dan kepala anakmu itu setara dengan roti? Roti mana itu? Silakan. Ya. Jadi pernyataan berarti membatalkan pernyataan hanya kotak loh, ini hanya kotak. Ini saya kasih pengetahuan kan mengintip buat ke dalam teman-teman. berat. Ya kan mengintip ke dalam bang. Saya pengetahuan buat teman-teman. Gini, pada zaman Musa lebih dahulu benda yang disuruh buat oleh Tuhan itu yang namanya tabut perjanjian. Kenapa tabut perjanjian? Karena tabut perjanjian adalah hal yang paling klimaks untuk bangsa Israel bersekutu beribadat kepada Tuhan. Itu pun untuk bersekutu dengan Tuhan melalui tabut perjanjian hanya diperuntukkan bagi imam-imam saja. Bahkan imam besar setahun sekali. Jadi itu bukan dikatakan hanya kotak ini, kayak kotak ini saya buka loh, saya kapat kemudian
udah, ini takut. pengetahuan loh untuk kalian. Besok-besok kalian angkat Nggak ulang ini, ada, saya kalian tahu tabut katakan itu. kepada yang tidak tahu, kalian nggak akan bingung. Ini Saya bingung tahu sekali. tabut Little Big itu. itu bingung tadi. Saya tahu tabut Saya tahu itu. Yang ditanya, saya tahu pemahaman ditanya kalian apa? sampai di mana. Saya sudah yang menjelaskan ditanya tingkat itu tingkat. apa tadi? Ini kalau dipelajari ini Yang harus ditanya bayar itu mahal, apa? Pak Slopsopir. Yang Kalau mau ditanya pelajari apa? ini, kalian harus bayar Oh, mahal. Ini gratis. saya jelaskan gratis. Pakai internet sekarang gratis. Banyak tuh data-data. Yang ditanya apa Tentang hal tadi? ini, tentang Yang hal ditanya ini, apa tadi? kalian nggak akan nemu di internet Yang pengajarannya. ditanya apa tadi? Karena tabut perjanjian. Gimana keadilan Orang-orang yang bad Tuhannya? sense itu 60.000 mati, ya toh? Itu yang saya jelaskan. Di mana Kalau keadilan itu apa? Tuhan? Di dalam 1 Sampai mereka Samuel mati. 6 nomor 19 dengan Kejadian 19 nomor 35. Apakah anak Nabi Lut itu bukan orang yang penting? Apakah Saya Nabi mau Lut juga jelaskan, bukan kan orang mereka yang angkat. penting? Gini aja lah, slow profile aja ganti. Di mana keadilan Tuhan? Ganti little big, ganti ya slow profile aja. Kita Iya, diskusi. di mana keadilan Tuhannya? Kejadian Pertanyaanku sama 19 Bang Slow itu sama. sama. Mau kau ganti orang pun sama. Itu Mau yang ganti orang saya pun sama. sementara Jawabannya jawab. apa? Jawabannya tentang 50 orang yang mati mau dibandingkan dengan tabut perjanjian yang adalah lambang. Saya kasih contoh. Berarti Saya kasih contoh. Tuhan perjanjian lama benar ndak adil kan? Apakah Lut dan anaknya itu bukan orang Oke, penting? Saya buat tanya. hal aja penggiringan opini kalau nggak mau penjelasan. Tanya, Saya saya langsung tanya. jawab iya dan tidak. Tanya aja. Saya tanya, apakah Ya, Lut terus. dan anaknya itu bukan orang yang penting? Orang yang Bagi penting. Terus. Kenapa tidak ditegur? Nggak tahu. Terus. Ah, berarti Tuhan adilnya di mana? Nggak adil Tuhan adilnya mungkin. di mana? Ah, Nggak itu adil dia. mungkin. Berarti benar Atau kan? kalau dijawab seperti itu Mungkin. enak toh? Jangan pakai mungkin. Kau Nggak nggak adil, berabad nggak Tuhan. adil. Iya, nggak adil. Lanjut Bang, Nggak lanjut, adil. lanjut. Mau diskusi bodoh-bodoh kayak gini? Kalau hanya untuk Mana? menang kalah mau. Mana Ya udah saya datamu? ikuti. Mana datamu? Masalahnya datamu ndak ada kan? Ya, Kan coba gini ya. datanya Mana ada tertulis. larangannya? Baca Ya, di mana kitab larangannya? keluaran. Baca semua kitab Mana keluaran itu. larangannya tidak boleh melihat ke dalam tabut Allah. Baca kitab keluaran. Melihat. Jangankan Ya, coba. melihat. Di mana larangannya melihat ke dalam tabut Allah? Jangankan Di melihat. mana larangannya? Mau Coba, jelaskan di mana? larangannya? Kalau cara diskusi. Kita bicara aturan, Bro ya. Aturan. Iya, Tuhan bro, menghukum mati 50.000 orang. 50.000 orang itu Tuhan kan harusnya maha adil nih. Sebelum dia membunuh 50.000 orang harus ada alasan. Nah, sekarang begini, kenapa orang bisa melihat? Karena tidak ada larangan. Karena tabut itu dikeluarkan tiap tahun ke dalam perayaan. Dibersihkan. Nah, sekarang mana Abang larangannya? Lito, tolonglah kalau Di engkau nggak mana ngerti, larangannya jangan tidak banyak boleh membangun tentang membuka Anda dan kamu melihat banyak. tabut perjanjian Ya Allah? udah, Di mana? udah, kami yang betul aja, kami yang betul. Saya salah. Oke. Yang Saya mana? kalah. Saya kalah. Saya mengaku Mana kalah. larangannya? Saya mengaku kalah. Udah, saya ngaku kalah aja. Kalau diskusi tanpa Loh, kok pengetahuan kita saya bukan nggak menang kalah. kalah. Saya kalah. Kita saya bukan kalah. menang kalah. Anda yang Ini betul. bukan menang Anda menang. kalah. Udah. Larangannya Anda mana? menang. Tuhan ini kan gimana sih? Ndak ada Gimana larangannya, Bang. Anda salah-salah menjelaskan, salah-salah tentang pengetahuan. Baca dulu lah kitabnya, Bang. Baru Anda menjelaskan. Ya, mana larangannya? Di mana larangannya? Baca aja kitab keluaran. Nggak Baca aja ada. kitab keluaran. Kiamat bilangan. Sampai keluaran, Baca aja sampai semuanya. Itu ada bilangin, aturannya. bilangun, ndak ada semua larangannya. Ada. Mana larangan? Mana? Hanya salah Mana ada? pelayanan. Kalau ada mana? Kalau Aku ada, sudah gini baca aja, bolak-balik kalian yang kitab, salah kalau kitab Kejadian, Keluaran. Oke, Ya, saya terutama salah. Kejadian Makasih ketika Musa diperintahkan Ya, ya. membangun kemah suci ya. Ini kemah suci nih. Di dalam Ya, kemah udah. suci itu Kamu nggak- banyak ditaruhlah nggak tabut tahu. perjanjian, Saya- disuruh Kamu gantung. banyak nggak tahu. Nggak Dipasangi usah tentang lampu. kemah suci. Kamu banyak nggak tahu. Kamu nggak tahu alat-alatnya. Nggak usah lah. Kamu Mana larangannya? banyak Oke, ini. sekarang begini, mana larangannya? Ya, saya punya aja. Mana larangannya Bang Lito, melihat ke tolonglah dalam tabut malu perjanjian? Mana 98 larangannya? orang melihat. Kalau orang Kristen yang tahu ini mereka ketawa-ketawa dengar kamu. Ya Udahlah. oke, kalau ketawa, saya edukasi nih, Udah. edukasi buat aku nih. Udah. Karena itu saya ngaku Edukasi saya buat kalah teman yang aja. lain. Nangis. Saya kalah aja. Lucu Bukan loh orang ini. nangis, tapi kalian ini aneh, nggak tahu apa-apa. Saya mau jelaskan.
Tapi udahlah, ini pengetahuan mahal loh, mahal. Oke. Ya, Nah, aku nggak tahu apa-apa. Sekarang begini, Ya, aku nggak tahu apa-apa. Lalu di mana larangannya Tuhan mengatakan Tuhan itu melarang orang melihat tabut perjanjian itu? Di Saya mana? kalah aja, saya kalah. Baca aja dalam kitab Keluaran, Bilangan, Ulangan. Itu tentang cerita. Dengan anak Harun Baik, saja, dari anak mulai Harun keluaran, meninggal hanya keluarin, karena salah bilangan kasih sampai api dalam bilangin, pelayanan. ulangan sampai diulangin, enggak ada. Kamu nggak baca, bukan nggak ada. Kamu nggak Yang baca. di mana? Diulangin di mana? Kamu nggak baca. Keluarin di mana? Baca aja, itu semuanya ada. Nggak Tentang ada. bagaimana pelayanan itu ada. Sampai Nggak ada. baju, Larangan yang ditanya, sabda, bukan pelayanan. Dan tentang Yang ditanya alat-alat yang larangan. ada dituliskan secara detail banget. Enggak ada. Kalau Nggak ada kalian itu. baca semuanya, kalian akan Asumsi ngerti, Anda, kan? ternyata semulia itu tabut perjanjian. Enggak ada tuh. Larangannya di mana tertulis? Baca aja kitab Enggak ada kan? Keluaran, Bilangan, Ulangan. Enggak ada, tapi karena Mulai kamu nggak dari baca. keluaran sampai Keluaran keluarin. 25 itu loh, ya. Keluaran 25 pasal Udah. apa? Kalian Pasal nggak tahu 25 apa-apa. Kalau saya nomor sudah 10 buka sampai buku pengetahuan 22. kalian, Bang. Nggak ada larangan. Udahlah, kalian nggak akan nyampe Ya. kalian ke situ. Ya, Itu contoh terlalu begini jauh ya. untuk kalian tahu. Contohnya begini ya. Terlalu jauh, Ya. Bang. Orang Ya. Kristen aja banyak nggak tahu. Apa? itu. Apa? Udahlah, itu terlalu jauh untuk kalian bahas. Terlalu jauh. Kalian nggak akan ngerti. Terlalu jauh Orang Kristen apanya? aja banyak nggak tahu itu. Udah. Sudahlah, Kalau kita bahas yang lain sudahlah. aja, kalian nggak akan nyampe ke situ. Kalian nggak akan nyampe. Nggak ada Kalian nggak akan itu, nyampe. Paman. Betul. Sudahlah, Paman. Apakah itu Haruslah iman engkau Kristen? menuang 4 gelang emas untuk tabut itu dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya. 2 gelang pada rusuknya yang satu, 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat, ya itu loh terus dan di dalam tabut itu haruslah kau taruhlah hukum yang kuberikan kepadamu. 1. Hukum itu sebelum ditaruh terlihat ya dari luar ke dalam itu terlihat. Fotokopi. Fotokopi karena aslinya sudah dibanting sama Musa, betul? Kan Aslinya sudah lagi dibanting bukan sama asli. Musa. Yang dibuat lagi bukan asli. Oh, kalau dibuat lagi nggak asli, fotokopi. Gimana? Udahlah. Ya, itu Musa larangannya itu 2 aja kali di mana? naik, 2 kali puasa 40 hari 4 malam untuk tabut perjanjian. Yang pertama Ya. pecah Ya itu kan sudah melawan hancur. Tuhan, tahu enggak kamu? Larangannya Kamu nggak untuk ngerti mengintip rahasianya. tabut Tuhan Jauh, itu di jauh mana? kalian. Kalau Tulis. pengertian tentang hal itu jauh. Jauh. Udahlah, Larangannya kau bahas untuk aja yang mengintip mudah-mudah tabut untuk Tuhan kalian, itu jangan di bahas mana untuk- tertulis? Gini ya, apakah Kristen ajaran Di mana? kasih ini yang kalian Dikeluarin, ambil? dibilangin, Samuel, diulangin ya, di mana kalian ini. tertulis? Blunder, Bang. Dari mulai ulangin, bilangin, keluarin itu tertulis di mana? Kamu baca aja semuanya. Bagaimana Oh, pelayanan baca semuanya. imam-imam. Mereka harus memakai giring-giring dalam pelayanan. Kamu tahu enggak? Slop-slop saya kasih. Saya kasih kamu satu rahasia. Imam-imam melayani di dalam tabernakel. Melayani atau apa sembahyang itu. yang ditanya? Tahu enggak? Yang Harus ditanya pakai giring-giring. tuh, Itu yang satu. Dikeluarin tertulis. Larangan mengintip tabut Tuhan itu di mana? Keluarin 1, keluarin 2, keluarin 3. Di mana? Kalau ada, Harusnya sampaikan kasih keadaan masuk. itu. Harusnya kasih masuk ke Gini, Bang. perintah ke-11. Abang. Perintah ke-11 Kalian- harusnya begini. Janganlah melihat ke dalam loh apa ya, tabut perjanjian Allah gitu. Gini aja, gini. Saya kasih jalan keluar untuk kalian gini. Coba kalian tanya ke Bang Billy yang adalah agama Yudaisme. Kalian tanyakan hal itu. Itu kalian akan dapat pengetahuan. Saya tunggu dulu aja. Capek saya kalau bicara dengan orang nggak ngerti apa-apa. Iya, saya kasih Kamu jalan. ngerti Kan saya apa, Kristen. kamu? Kalian nggak Kamu percaya. ngerti apa? Silakan Kamu kalian ngertinya tanya apa? ke Bang Billy yang Bang Billy kan kalau saya pernah lihat Bang Oke. ternyata namanya Bang Billy Kamu dia ada ngertinya apa? Yudaisme toh. Coba Oke. abang-abang tanya ke dia tentang apa sih tabut Tuhan itu? Kenapa harus mati 50 orang? Coba ditanya ke mereka. Dia kan penganut 50 orang, Yudaisme. 50.000 orang, 50.000 orang satu negara itu 50.000 orang. Iya. Oh. Coba supaya pengetahuan kalian nambah, supaya ilmu kalian nambah. Kenapa ini lagi kalau Bang. 50.000-nya kau tentang, kenapa dia lagi jadi 50.000? Saya nggak 70? tentang, Kenapa saya nggak pentingnya tentang. banyak kali? Udah, saya nggak Nggak tentang. tentang. Gini Bang, agar Kenapa supaya dia tidak pengetahuan- disebut? Kenapa dia lain tidak disebut? Tanya lain, jangan tanya saya. Gini Bang, agar supaya pengetahuan kalian nambah, tanya ke Billy, kenapa di dalam Samuel ini terjadi 50.000 orang loh mati? Apa maksudnya tentang tabut perjanjian ini? Tanya aja sama Bang Billy. Dia kan Yudaisme, dia tahu pasti, dia tahu ini.
Kalau saya yang mau yang jelaskan, kalian pasti Oke, kita kembali ke itu. Kita kembali ya. Itulah Udah, kenapa. Saya capek. Itulah kenapa kitab Torah Saya itu mau ada aktivitas banyak. dulu ya, makasih ya. Saya mau aktivitas dulu. Itulah kenapa kitab Torah itu ada 3. Ya. Karena yang asli sudah tidak ada. Iya. Iya, yang asli sudah tidak ada. Makanya ada 3. Iya. Anda ikut yang mana? Masoretic, Septuaginta, atau Saya Samaritan? nggak akan mengikuti yang membingungkan itu loh. Udah. Oh, 3 Anda ikutin. Nggak tahu dia. Saya Buang nggak aja mau Bible-nya. yang membingungkan itu loh. Udah. Ya. Kalau membingungkan Asik. 3-3-nya membingungkan termasuk Septuaginta. Udah. Ya. Gini kali. Tanya aja kualitas Bang Billy konten. kalau gitu. Tanya aja Bang Billy supaya kalian tambah pengetahuan lah. Supaya Kayak diskusi gini besok kualitas udah tahu Kristen kalian. Oh ya. ternyata seperti inilah. Ya, Oh ternyata kualitas benar. Kristen Billy itu nggak ada seperti jawaban. ini ya. Billy juga nggak ada Ya. jawaban. Billy juga nggak ada jawaban. Billy juga nggak Ada. jawaban. Nanti satu kali saya akan masuk ke Maldia untuk tentang hal Apa ini. ada? Ya. Kualitas Kasih ya. Kristen begini kali gitu ya. Ya, Apa saya- seperti ini kah didikan ajaran Kristen? Apakah seperti ini? Membantah seperti dengan congor dia. Congor saja. Mana datanya? Oke, sekarang Bang, Anda Bang terima Slow Profile. menurut Anda Gini, apakah Tuhan perjanjian lama sama Sebelum Tuhan kita perjanjian baru diskusi, sama Bang? Dengar. Ya sama. Sebelum kita diskusi Bang Slow gini. Sama. Dengar lu, sahabat Bang Little. Sebelum kita diskusi Bang Little katakan umat Islam itu adalah agama yang keadilan, yang adil. Betul. Kalau saya tanya, Bagi 2 lawan mereka- 1 adil nggak? Bagi mereka yang 2 lawan tidak 1 adil nggak? melawan. Oh ini lawan kita nih. Oh, Astaga, lawan. kita ternyata Wah, lawan yang diskusi dikatakan. 2 orang lawan 1 orang, adil nggak? Oh, berarti kita ini bukan saudara, Bang Little Big. Gitu, Bang Little Big. Kita ini diskusi Bang. Saya biasa ya, lawan Kristen nggak itu saya apa-apa. Saya sendiri juga Islam tuh diskusi, saya enggak ya. masalah Bang. Ah iya, Masalah. kita enggak Saya bukan juga nggak lawan masalah, di tapi sini. kan saya hanya menyadi ya. Ya udah saya. Kenapa saya Abang keberatan mau- kalau 1 lawan 2 gini? Abang menganggap 1 lawan 2, Apa-apa. padahal kami tidak ada perbedaan. Saya sama Bang nggak Slow enggak ada keberatan. perbedaan. Saya hanya mempermalukan dia aja cuma, tapi saya nggak Hei, keberatan sih. mempermalukan. Permalukan, ayo, permalukan, ayo. Ayo, permalukan, ayo. Ayo. Udah nanti Kamu aja. aja kan saya nggak mau berani podcast on dulu. cam kan? Nanti. Kamu Dikit aja nggak lagi. berani on cam. Mau permalukan saya, silahkan. Mau on cam gimana? Tunggu aja follow saya sedikit lagi. Apa? Alasan aja Saya kan? masih sedikit. Follow Alasan saya masih- aja untuk menyenangkan Bisa. hati kan? Bilang Bisa, aja nggak mau bisa. jawab atau nggak mampu jawab. Itu Sudah lebih terhormat dijawab. daripada mutar-mutar tidak jelas kayak baling-baling bambu. Tadi Sudah katanya dijelaskan. dikeluarin tertulis larangan mengintip tabut Tuhan. Ternyata mengintip janda sebelah yang dilarang. Alah, mengintip tabut Tuhan tidak ada larangannya. Tapi Kayak dibunuh. mana? Tapi dihabisi. Kayak mana tuh? Tapi incest dengan anak kandung tidak ditegur. Alah, apakah boleh Kristen itu incest dengan anak kandungnya sendiri? Anak kandung siapa anak kandung? Kejadian Lot. 1935. Lot gitu. Iya, Kenapa Lot Tuhan itu tidak Abraham menegur juga itu? incest kok. Abraham sama Sarah itu satu beda bapak ya, satu mama. Ada bapak. Iya. Satu bapak beda mama. Sorry. Satu bapak beda mama. Jadi kalau ditanya Abraham bin apa? Abraham bin Terah. Sarah siapa? Sarah binti Terah juga. Satu bapak beda mama. Aduh, kualitas oten. Pada waktu itu Kasihan aku. aturan tentang kawin seperti itu belum ada. Nanti ada di dalam kitab Imamat. Gitu. Itu aturannya belum ada. Itu nanti ada aturannya di dalam kitab Keluaran Imamat Bilangan. Lot dengan anaknya nikah Torah. enggak? Itu belum ada. Aturannya belum Lot ada. dengan anaknya nikah enggak? Tapi kawin mereka. Enggak nikah, iya kawin. Nah, Itu kan dipandang oleh sesuatu kesalahan juga, tetapi kapan tentang Tuhan aturan- menegur? Nggak ada tegurnya, nggak pernah ditegur. Nggak ditegur. Misalnya begini loh. Ya contohnya begini. Kau sudah kuselamatkan dari Sodom Gomora. Kalau zaman sekarang Semua penduduknya itu- jadi batu. Kau bikin lagi anak-anak haram, harusnya tegur. Aturan tentang hal semacam itu belum ada waktu itu. Kan zaman dahulu budaya. Sama seperti budaya perbudakan. Zaman Muhammad kan bisa, tapi zaman sekarang kan nggak bisa. Demikian juga zaman tentang kawin-mengkawinkan seperti itu. Zaman dulu itu aturannya memang belum ada.
Tapi zaman setelah mereka di padang belantara atau padang gurun itulah aturannya ada. Nah, itu kalian nggak ngerti, itu jauh toh. Udah. Sama juga, Yesus kan juga hasil anak zina itu. Nah, kalau mau bahas itu yang Yesus bisa nggak ada Betseba itu, nggak bisa lahir itu. Betul Bang Rosi. Betul. Ini kesalahan Daud itu mendapatkan hukuman. Dia yang dengan Betseba, anak mereka dari hasil perselingkuhan itu mati. Walaupun Daud berpuasa, walaupun Daud meminta ampun, tetap dia mati. Apaan mati dari mana? Salomo jadi raja, gimana? Iya, anaknya yang kemudian itu kan sudah sah kawinnya. Tapi yang pertama yang waktu mereka melakukan hal itu kesalahan ditegur oleh Nabi. Hukumannya berat loh waktu itu. Apa yang Daud alami? Mana ada? Iya. Dan anaknya anak dan hubungan sama Daud itu kan Salomo, gimana sih? Iya. Itulah saya bilang, kalian ini membaca hanya setengah-setengah. Di mana aja. Tuhan kalian nggak menghukum, ngerti apa-apa. Mana Tuhan menegur mereka? Nggak pernah dia. Oke, tentang Daud, saya kasih ya. Tentang Daud. Tapi sekali